Kiai Haji Soleh Iskandar adalah seorang patriot sekaligus ulama yang cemerlang, cerdas, dan inovatif. Mayor di masa itu pangkat yang cukup tinggi karena sampai akhir 1950-an Panglima Teritorium yang sekarang Panglima Daerah Militer. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat paling tinggi berpangkat kolonel. Jika Soleh Iskandar melanjutkan karir militernya, bukan mustahil ia bisa meraih pangkat jenderal dengan tugas kekarniaan yang menjanjikan. Perwira penghubung yang menjadi staf Mayor Soleh Iskandar di masa Perang Kemerdekaan, Letnan Hasan Slamet pensiun dengan pangkat Mayor Jenderal dan sempat menjadi Gubernur Maluku. Akan tetapi, ketika kedaulatan Republik Indonesia diakui pada penghujung tahun 1949, Soleh Iskandar justru merasa tugasnya sebagai tentara telah selesai. Soleh Iskandar tidak tergoda kepada kemewahan dunia yang sangat mungkin dia peroleh jika melanjutkan karir militernya. Dia kembali ke dunia sipil dan melanjutkan pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian, dia tetap menaruh kepedulian tinggi terhadap nasib dan kesejahteraan bekas anak buahnya, sesama pejuang kemerdekaan. Antara tahun 1950 hingga 1960, Soleh Iskandar mendirikan Persatuan Bekas Anggota Tentara atau Perbada dengan tujuan menghimpun tenaga bekas tentara dan laskar perjuangan ke arah tujuan pembangunan dan pembinaan negara. Terpilih menjadi wakil ketua gabungan organisasi-organisasi perjuangan. Beliau juga terpilih menjadi ketua umum Persatuan Perjuangan Islam bekas bersenjata seluruh Indonesia. Turut ia pun mendirikan dan terpilih menjadi ketua dua markas besar Legiun Veteran Republik Indonesia dan turut mendirikan Yayasan Carya Dharma dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota LFRI. Lepas dari dunia militer, Soleh Iskandar menjadi aktivis Partai Masyumi. Melihat prestasi dan ketokohannya, pimpinan Masyumi Jawa Barat meminta Soleh Iskandar untuk menjadi anggota DPRD sementara Provinsi Jawa Barat. Tawaran itu tidak menggoda Soleh Iskandar. Lantaran dengan sikap tegas, Soleh Iskandar pun menolak tawaran tersebut. Mengapa menolak? Adapun alasannya, tulis Soleh Iskandar dalam suratnya kepada pimpinan wilayah Masyumi Jawa Barat, sudah barang tentu mudah dicari. Akan tetapi, yang terpenting saya berpendapat dalam keadaan, waktu, dan situasi seperti sekarang ini, saya mungkin tidak dapat mempergunakan fungsi itu untuk kepentingan perjuangan kita selanjutnya, kata Soleh Iskandar dalam suratnya. Tidak hanya sekali itu saja Soleh Iskandar menolak jabatan. Menurut beberapa sumber, Presiden Soekarno pernah memintanya menjadi menteri. Lagi-lagi tawaran itu ditolak oleh Soleh Iskandar. Meskipun menolak jabatan formal, bagi Soleh Iskandar itu tidak menghentikan langkahnya untuk menjadi sosok yang maslahat bagi sesama. Lantaran ia berpegang teguh dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak berarti Soleh Iskandar hanya duduk termangu sembari berpangku tangan. Tanpa jabatan
jasa-jasanya yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia agar menjadi teladan bagi seluruh warga negara. Dengan surat keputusan nomor 074/TK/1995 tertanggal 7 Agustus 1995, Presiden Soeharto menganugerahkan bintang jasa narnya kepada Soleh Iskandar. Bintang yang sama dianugerahkan juga kepada Ketua Umum BKSPP Jawa Barat, yaitu Kiai Haji Nur Ali. Sementara Wali Kota Bogor RI Suara Natanegara dengan surat keputusan nomor 628/45/166 tahun 2001 tertanggal 23 Juli 2001 mengabadikan nama Kiai Haji Soleh Iskandar pada Jalan Raya Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utama, dan Jalan Raya Semplak, Kecamatan Bogor Barat. Sekarang, jika kita melintas di jalan Kiai Haji Soleh Iskandar, kenanglah jasa ulama patriot yang layak menjadi pahlawan nasional tersebut.